Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini, bersama-sama kita mau datang saat teduh bersama Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam naungan Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersama. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari bersama-sama kita mau katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa, yes Tuhan, pegang tanganku, sebab kami rindu Tuhan tinggal dalam hati. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu,
dari nafasku Bapa. Ku perlu kasih-Mu Tuhan, pimpin jalan kami, selalu bersama dengan kami Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, sebab kami perlu Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang kami perlukan. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah Bapa-Ku yang tak pernah tinggalkan. Oh, syukur-syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Ya Rala Shikira Ya Rala Shikiana Rala Mashe Iana Rala Shikiana Rala Mo Jesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa, memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu memegang tangan kami, Bapa yang selalu berjalan di samping kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami datang saat teduh Tuhan bersama-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buka setiap hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan berbicara atas hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun juga berada. Mari hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan judul pada renungan pagi ini adalah Percaya Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Amsal pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan menandakan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan? Yang pertama saudara, bahwa orang yang dewasa itu pasti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar lagi kepada pengertian sendiri. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dalam segala hal yang dikerjakan, dalam hal yang dilakukannya ada rasa percaya yang benar-benar kepada Tuhan.
Orang yang percaya kepada Tuhan artinya dia memiliki sikap kerendahan hati, bahwa yang dilakukan semuanya itu berasal daripada Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang berani bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang percaya berarti juga menyerahkan segala aspek kehidupannya, apa yang dikerjakannya, itu di dalam kuasa dan kendali daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan juga berbicara mengenai menempatkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan juga menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, di dalam kehidupannya adalah datang dari Tuhan. Baik itu keluarga, pekerjaan, kehidupan secara pribadi, kesehatan, jabatan, ya, mungkin kekayaan, keberhasilan, kesehatan dan lain-lain. Itu semuanya datang daripada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan akan semakin menyandarkan kehidupannya di dalam Tuhan. Ketika dia melakukan segala sesuatu, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan selalu ingat apa yang dikerjakan itu bersumber daripada Tuhan. Coba kita buka 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Orang yang percaya kepada Tuhan sadar bahwa hidupnya hanyalah seperti sebuah bejana tanah liat. Kalau kita berbicara mengenai bejana tanah liat, saudara, adalah sesuatu barang yang mungkin kelihatannya biasa, yang mungkin tidak terlalu mencolok. Beda dengan bejana emas, saudara. Kalau bejana emas, pastilah emas itu memancarkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kenapa hidup kita diumpamakan seperti bejana tanah liat? Supaya apa yang nampak dari diri kita itu bukan berasal dari kita, tetapi dari kuasa Tuhan, dari kehebatan Tuhan, dari kebesaran Tuhan yang dimanifestasikan melalui hidup kita. Dan kalau kita menyadari bahwa kita itu hanya bejana tanah liat di tangan Tuhan, itu akan membuat kita sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. I'm nothing, aku bukan siapa-siapa, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar meletakkan kehidupannya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, bahwa orang yang dewasa itu berani mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Orang yang berani mengakui Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan adalah campur tangan Tuhan, adalah orang yang benar-benar mau hidup mengandalkan Tuhan. Ini juga berbicara mengenai kerendahan hati di dalam Tuhan. Ini juga berbicara bahwa ada campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan seperti apa, saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ketika kita berani mengakui Tuhan dalam setiap tindakan kita, artinya kita berani mengandalkan Tuhan, itu berarti kita sedang menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan berkata, orang yang seperti ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya akan mendapatkan suplai makanan. Pohon ini akan dapat merambatkan akar-akarnya ke pusat kehidupannya, yaitu air. Sehingga apa?
dia akan mengalami sebuah pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Dia akan mengalami pertumbuhan yang semakin luar biasa. Dikatakan bahwa daunnya tetap hijau. Artinya apa saudara? Kita bisa benar-benar menikmati sebuah penyertaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, walaupun ada kekeringan, walaupun ada masa-masa yang sukar, tetapi kita masih bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Dan yang terlebih penting lagi, hidup kita akan semakin berbuah di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, apa yang dapat kita petik dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang ketiga, bahwa orang yang dewasa akan memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, takut akan Tuhan itu artinya bahwa orang itu sadar akan keberadaan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, di sepanjang hidupnya, sehingga dia berlaku memiliki hormat akan Tuhan. Sadar bahwa hidupnya ada dalam pantauan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada dan mereka menyadari akan kehadiran Tuhan. Sehingga kita memiliki sikap yang benar-benar menghormati akan keberadaannya. Sehingga kita akan belajar bagaimana kita bertindak dalam hidup kita. Dan apa yang keluar ketika kita takut akan Tuhan, apa yang akan kita lakukan, itu kita dengan kesadaran penuh berjalan di dalam kebenarannya. Dan ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan berkata di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka itu berbicara mengenai kita berani melakukan kebenaran dan hidup menjauhi kejahatan. Dan ketika ada kebenaran dalam hidup kita, firman Tuhan katakan di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan hari-hari ini, hidup kita, hidup saudara penuh dengan damai sejahtera atau tidak? Saya percaya damai sejahtera itu hanya dapat Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya benar. Kalau engkau benar, dikatakan ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan damai sejahtera yang daripada Allah itu akan mengalir melimpah-limpah dalam hidup kita, yang akan membuat hidup kita mengalami ketenangan dan ketentraman. Di tengah-tengah masa sukar sekalipun kita akan tenang, karena kita percaya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari tangkap ketiga hal ini. Seperti apa yang Amsal katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.